Meskipun siang ini panas, tapi di sekitar saya terasa sejuk. Kalau teman-teman berpikir ini di daerah Malang, salah besar. Ini ada di pusatnya kota Surabaya, tepatnya di Surabaya Timur. Kayak apa perumahannya? Yuk kita langsung cek ke dalam. Selamat datang di Grand Kenjeran. Jadi sekarang saya lagi ada di salah satu rumah contohnya yang tipe Cayman. Ini ukurannya 10x16 dan di depan sini kita bisa merasakan vibe-vibe Natal ya teman-teman ya. Ada kado-kado, ada banyak properti hiasan, ada pohon Natal juga. Jadi akan terasa lebih homey ketika mungkin kita nanti masuk ke dalam. Di depan sini bisa dipakai sekitar 2 mobil teman-teman karena lebarnya cukup gede gitu ya, 10x16. Jadi bisa dipakai untuk 2 mobil carportnya. Di depan saya ini ada 2 pintu, oke? Yang di sebelah kiri itu ada pintu untuk service area. Jadi teman-teman kalau misalkan di rumahnya ada tamu, nggak perlu kita ganggu tamunya, langsung bisa masuk lewat sini. Nah ini nanti tembusnya kemana? Kita akan lewat langsung ke dalam. Di sebelah kanan saya ini adalah pintu utama. Tapi sebelum kita masuk ke pintu utama, nah, di sini ada taman mini teman-teman, tapi nggak mini-mini juga ya, ini juga lumayan besar gitu ya. Ada tandon air juga sekitar 1,5 kubik. Di sini ada taman yang sudah ada hijau-hijauannya, jadi kalau teman-teman nggak usah repot-repot gitu ya, nggak usah bingung-bingung, pengen rumah ada tamannya, di Grand Kenjeran adalah jawabannya. Yuk kita masuk ke dalam. Oke, jadi di ruangan pertama setelah kita masuk ke bagian rumahnya gitu ya. Ini ada di ruang tamu teman-teman. Jadi ruang tamunya begitu lega ya, begitu homey. Tetap pada suasana Natal yang ditawarkan di depan. Dan yang buat menonjol adalah pintunya teman-teman. Pintunya ini terlihat megah ya. Jadi ketika kita masuk itu sudah disambut sama pintu yang megah ini. Nah, ketika kita buka pintu langsung menghadap ke salah satu kabinet ini, kabinet meja, dan juga ada hiasan-hiasan Natalnya. Dan di sini juga disediakan sofa, tapi untuk rumah ini sendiri tidak dijual dengan furniturnya atau dengan interiornya. Tapi kalau teman-teman berminat juga tatanannya persis seperti ini, seinterior-interiornya pun juga bisa teman-teman. Jadi ini terlihat sangat nyaman gitu ya, kalau kita terima tamu bisa dengan legowo gitu ya, mau duduk kita tambah sofa masih bisa, kita tambah meja juga masih bisa. Dan ini juga ceilingnya lumayan tinggi teman-teman, itu sekitar 3,5 meter. Nah di sebelah kiri saya ini ada semacam kayak partisi atau variasi kayu teman-teman. Nah ini bisa jadi tempat rahasia kita untuk kita bermain peta umpet, tapi bercanda ya. Ini adalah space kosong yang bisa kita pakai untuk naruh barang-barang yang sering diperlukan. Kayak misalkan helm, kayak payung, kan kita nggak mau kececeran tuh, nggak mau kelihatan apa ya, kotor di depan. Nah kita bisa taruh di area sini. Jadi ini memang disediakan area bawah tangga untuk kita taruh barang-barang itu. Nah di depan
ruangan ini itu ada jendela ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari depan kan konsepnya European ya, jadi Eropa klasik campur furniture yang modern. Jadi di sini juga kerasa banget Eropanya, dan jendelanya sangat jarang dimiliki di rumah-rumah ya, sangat jarang dimiliki di rumah-rumah Indonesia. Karena selain ada aksen persegi-persegi dan garis-garisnya, ada juga lengkungannya. Nah ini yang membuat kesan Eropanya jadi lebih kental gitu teman-teman. Nah di sini langsung tembus ke area dapur, jadi kalau kita mau ambil makanan atau kita lagi pengen cahayanya banyak itu bisa dibuka, udaranya juga bisa masuk dari sini kayak gitu teman-teman. Kita langsung lanjut ke ruang tengahnya seperti apa. Definisi nyaman ya, jadi brand Kenjera itu ngasih kita konsep yang lengkap banget, nggak cuman dari segi arsitekturnya tapi interiornya pun gitu ya, kita dibikin nyaman banget. Siapa yang nggak nyaman di ruangan yang kayak gini ya teman-teman ya. Begitu biasanya sofa itu nggak seberapa besar tapi ini dikasih jumbo, jadi memang untuk keluarga besar gitu ya. Kita bisa santai-santai di sini sama keluarga, sama teman-teman juga bisa. Dan ceilingnya teman-teman ini tinggi banget, itu sekitar 7 meter. Jadi waktu kita masuk ke dalam 3 meter, nyampe ke ruang keluarga, ruang tengah itu 7 meter. Dan ini yang bikin mewah, yang bikin megah, yang bikin gede, itu ceilingnya ini teman-teman. Apalagi kita lihat sebelah sini ada filter atau gorden yang sampai ke atas juga, bukan cuman di daerah jendelanya ya, tapi langsung full ke atas, langsung full ke voidnya. Nah itu yang bikin kesannya jadi lebih tinggi, jadi lebih lebar lagi rumahnya kayak gitu teman-teman. Nah ini oke banget, interiornya bisa kita lihat mendukung banget gaya Eropa. Bingkai kacanya juga simetris gitu ya. Warna yang diambil pun juga sangat-sangat homey, sangat-sangat soft. Ada lilac, nah ini warna kekinian gitu teman-teman ya, ada ungu lilac dan juga dipadukan sama pink, ada krem juga, apalagi hiasannya Natal. Jadi memang benar-benar kita harus undang teman-teman kita ke sini untuk Natalan sama-sama gitu ya. Next kita ke ruang makan. Di depan ruang keluarga kita nggak perlu capek-capek pergi ke tempat makan atau ruang makan yang lain, kita sudah dikasih space ruangan makan. Nah ini kebetulan ada sekitar 6 seat untuk kita bisa makan bareng-bareng keluarga di sini. Dan konsep interiornya pun juga sama gitu ya, ada klasik Eropanya, ada sentuhan elegannya, mewahnya pakai marmer, dan juga lampunya teman-teman. Lampu ini juga bisa jadi aksesoris atau interior yang bisa kasih kesan mewah lebih, karena di sini emas dan lampunya warm, lampunya kuning gitu ya. Jadi kita makan juga nyaman, kita ngobrol juga nyaman. Dan kalau kita tarik ke belakang sebelah sini, ini masih ada lahan sisa teman-teman ya. Ya mungkin sekitar 1 meter, tapi lumayan kalau kita mau kasih hijau-hijauan gitu ya. Tadi di depan sudah ada hijau-hijauan dan di belakang juga ada hijau-hijauan, atau nanti mau dikasih kolam ikan mini atau mau kayak pancuran-pancuran gitu kayak di Bali, ini oke banget ya. Jadi kalau teman-teman mau explore untuk sesuatu yang lebih nyaman lagi, sesuatu yang lebih nature lagi, lebih alam-alam lagi, nah itu bisa di belakang sini teman-teman. Nah ini juga kita bisa kebantu udaranya bisa masuk karena ini bisa dibuka gitu ya. Cahayanya bisa masuk juga, nggak cuma di sini tapi di area keluarga tadi itu juga ada, bahkan di atas void pun juga masih ada teman-teman. Jadi bukan tembok aja kayak gitu. Jadi sirkulasi udara oke, terus cahayanya oke, benar-benar dipikirin konsepnya, juga ada nature-nya gitu ya. Yuk kita langsung lanjut ke ruangan berikutnya. Oke, setelah kita dari ruang makan yang homey, yang cozy, dari ruang keluarga yang nyaman pol gitu ya. Nah, agak ke kiri sedikit, ini ada satu kamar, mungkin untuk kamar anak ya, atau kamar tamu bisa. Ini ukurannya cukup besar teman-teman, sekitar ya 3x3.
gitu ya. Ceilingnya juga sama 3 meter dan ada view-nya teman-teman. Jadi bukan all tembok ya. Ini juga ada view-nya keluar ke tanah tadi, space tanah yang masih bisa disediakan gitu. Jadi kita bisa kasih tumbuhan-tumbuhan tadi. Terus di sebelah kamar ini itu ada kamar mandi. Nah, di kamar mandi ini sudah disediakan kloset duduk dan juga sudah shower, teman-teman. Ada kerannya juga, jadi nggak usah khawatir. Terus di sini lantainya juga disesuaikan. Ini ada lantai keramik yang agak kasar dan ini yang agak licin. Nah, ini mungkin bisa kita kasih tirai supaya airnya nggak keluar. Jadi ada yang basah dan ada yang kering. Nah, di depan sini juga ada wastafel yang disediakan, gitu ya. Jadi kalau kita mau cuci tangan habis makan itu bisa di sini, teman-teman. Ini interiornya keren banget gitu ya. Ornamen-ornamen yang dipakai, warna yang dipilih itu pas banget. Jadi buat kita jadi lebih nyaman neranginnya gitu ya. Lebih nyaman untuk kita bisa menikmati rumah yang memang seharusnya bisa jadi tempat kita buat tinggal dan nyaman. Next kita ke area dapur, teman-teman. Nah, ini adalah hal yang sangat jarang gitu ya untuk kita bisa lihat. Kenapa? Karena dapurnya begitu mencolok, teman-teman ya. Biasanya warna dapur itu warna yang lebih netral gitu kan, lebih mungkin kecoklatan, kehitaman, atau lebih ke arah yang lebih gelap. Tapi ini malah terang, teman-teman. Ada aksen marmernya, top table-nya mereka pakai marmer gitu. Terus ini ada sinknya juga. Nah, ini yang bikin fancy adalah sinknya dan kerannya. Ini warna emas dan rose gold, keren pol. Dan yang bikin mencolok mata lagi adalah HPL-nya, teman-teman ya. Ini mereka pilih warna hijau untuk HPL-nya gitu ya. Mungkin warnanya agak bahaya ya, karena terlalu mencolok, terlalu dominan dibanding warna-warna yang lain. Tapi di sini tetap kelihatan kesan mewahnya. Karena ada rose gold yang tadi dipakai untuk ini pegangan, untuk sink, ya, untuk keran. Nah, itu bisa tetap jadi aksen yang mewah. Di sebelah sini ada ruangan-ruangan untuk servis. Jadi ada kamar mandi dan juga kamar untuk ART. Jadi ART bisa langsung masak, bisa langsung cuci-cuci, setrika dan lain-lain. Kita lanjut ke lantai 2. Oke, selain itu, rumah ini benar-benar anti boring. Kenapa? Karena di sebelah saya, di sudut tangga ini ada semacam tanaman plastik ya, sintetis, untuk kita bisa tetap ada ya bau-bau alamnya, tetap ada pemandangannya meskipun kita jalan di tangga. Jadi interiornya ini oke banget. Nah, ini juga lantainya, lantai marmer, teman-teman. Jadi sudah include juga tangganya, ada kayu dan juga ada besinya. Jadi tetap estetik ya kalau anak sekarang bilang gitu ya. Yuk kita langsung masuk ke kamar sebelah kanan. Kamar yang pertama di lantai 2 ini mungkin cocoknya untuk anak-anak ya, teman-teman ya, atau kamar untuk orang tua gitu ya. Kenapa? Karena ini bukan master bedroom. Ini ya lumayan besar tapi tidak terlalu besar. Ini ukurannya sekitar 4 kali 3 meter. Tapi di sini ada kamar mandi dalamnya. Jadi kamar ini ada kamar mandi dalamnya yang cukup fancy juga ya. Ada klosetnya, ada wastafelnya, dan juga ada showernya, juga sudah dibedakan untuk lantainya, teman-teman. By the way, rumah ini ada 3 kamar tidur plus 1 dan juga ada 3 kamar mandi plus 1. Di lantai 2 ini ada space juga kosong. Kebetulan ini diisi piano ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen mau kasih alat musik di sini atau mungkin mau kasih sofa,
itu juga bisa. Nah, ini yang unik juga. Nah, ini dikasih tempat untuk melukis gitu ya. Jadi memang space-nya masih banyak, jadi bisa digunakan untuk tempat-tempat yang jadi hobi kita gitu. Nah, di depan saya ini ada kaca juga yang bisa dibuka dan langsung tembus cahayanya ke dalam, teman-teman. Jadi nggak kurang cahaya meskipun rumah ini mewah gitu ya. Rumah ini elegan tapi tetap ada intensitas cahaya yang cukup buat masuk. Nah, yang kita tunggu-tunggu master bedroomnya seperti apa? Yuk kita langsung gas ke dalam. Welcome to master bedroom. Oke, master bedroomnya ini adalah ruangan yang cukup luas gitu ya. Ukurannya mungkin sekitar 6 x 5 meter, include kamar mandi dalam juga. Dan di sini lagi-lagi interiornya membuat saya terpesona gitu ya. Ini ada ornamen backdrop belakang, klasik-klasik tapi bisa kita bilang elegan juga. Ditambah dipan yang warna hitam ini jadi lebih bold gitu ya. Pattern-patternnya juga kelihatan. Jadi rumah ini, kamar ini itu benar-benar estetik, teman-teman. Interiornya juga mendukung. Nah, ini juga ada kasurnya. Di depan sini kita bisa kasih TV gitu ya. Yang paling bisa di highlight itu adalah space-nya. Jadi kalau kita mau kasih TV, mau dikasih lemari lagi di sebelah sini itu oke, teman-teman. Dan juga ada jendela di sebelah sana. Jadi setiap ruangan diusahakan terima udara dari luar, terima sirkulasi udara, terus cahaya itu cukup. Jadi nggak perlu teman-teman dodol-dodol lagi, nggak perlu renov lagi karena di sini sudah dipikirkan cahaya dan udaranya. Nah, kita masuk ke sebelah kanan. Ini adalah wardrobe ya, buat cece-cece, ibu-ibu, tante-tante semuanya ya. Ini adalah surga untuk ibu-ibu, tante-tante itu. Jadi di sini bisa kita kasih lemari. Nah, kebetulan ini ada lemarinya. Tapi nggak bisa dibuka gitu ya. Nah, ini bisa kita kasih aksesoris kita, dasi, jam tangan, bisa di sini. Tempat untuk ganti juga. Di sini ada tempat buat make up juga gitu ya. Jadi setelah kita mandi, terus kita bisa ganti di sini. Mungkin mau dikasih pintu atau enggak, bisa opsional. Baru kita ke kamar. Jadi space-nya masih gede, teman-teman. Masih besar gitu ya. Untuk master bedroomnya sendiri ini sangat lega. Yuk kita langsung cek ke kamar mandinya. Saya lagi berasa ada di toko granit ya, teman-teman ya. Ini keren banget. Jadi full satu ruangan ini, tembok kanan kirinya itu dikasih granit marble. Jadi benar-benar kesannya mewah dan elegan. Apalagi di sini dikasih warna marble warna hitam. Jadi kesannya mahal gitu, teman-teman ya. Ada showernya, ada wastafelnya, juga ada toiletnya. Jadi sudah disediakan, itu sudah include. Kayak gitu, teman-teman. Jadi Grand Kenjeran cukup lengkap, cukup oke. Bukan cukup ya, menurut saya ya, bagus banget. Bagus banget, oke banget. Dan ini lokasinya ada di Surabaya Timur, teman-teman. Kita tahu Surabaya Timur itu sudah jarang ada tanah yang luas gitu ya. Rumah-rumah yang sempit-sempit semua. Tapi di Grand Kenjeran kalian bisa dapetin rumah yang gede-gede. Salah satu contohnya adalah ini ya, 10 x 16. Luas tanahnya 10 x 16 dan luas bangunannya 207 meter persegi. Nah, rumah ini, teman-teman, itu sudah dilengkapi sama smart home system. Kita juga sudah dapat kanopi, taman yang di depan tadi kita juga sudah dapat, dan juga langganan IndiHome 1 tahun. Untuk listriknya sendiri, rumah ini sekitar 3.300 watt. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan sekitar The Grand Kenjeran ini, karena Grand Kenjeran nggak cuma punya satu tipe rumah Cayman ini aja, tapi ada banyak banget. Kayak apa sih tipe-tipenya? Nah, mungkin bisa langsung kontak nomor Joshua jadi di bawah ini. Thank you teman-teman sudah nonton video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja kontak nomor di bawah ini. See you on our next video.